Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran akidah akhlak pada MI. Adapun pengertian media pembelajaran itu yaitu media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan yang menerima pesan. Ini dapat dikatakan yaitu antara guru dan peserta didik. Sedangkan menurut Bright, media pembelajaran adalah secara fisik untuk menyampaikan isi materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Kemudian menurut National Education Association mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang. Dalam bentuk pandang di sini yaitu dapat dilihat, dengar yaitu dapat kita dengarkan, termasuk teknologi perangkat keras. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan, sehingga pelajar dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media berfungsi sebagai perantara dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, media di sini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau bisa juga untuk menyalurkan materi dari guru secara terencana, sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien. Di sini, seorang guru harus menggunakan media sesuai dengan apa yang diajarkannya. Baiklah, mahasiswa sekalian, selanjutnya, tujuan dan fungsi media pembelajaran itu ada empat. Ada 4 fungsi. Yang pertama, mempermudah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yaitu jalannya suatu pembelajaran dari awal hingga akhir. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik dari awal sampai dengan akhir. 2. Meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Jadi, efisiensi di sini yaitu dengan adanya media pembelajaran, maka proses belajar mengajar akan sesuai dengan apa yang diajarkan. Yang ketiga, menjaga relevansi dengan tujuan belajar. Maksudnya yaitu dengan adanya media pembelajaran ini, maka proses belajar mengajar yaitu saling berhubungan atau sesuai dengan tujuan belajar. Yang keempat, membantu konsentrasi mahasiswa. Nah, di sini berarti media pembelajaran akan membantu pusat perhatian siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga mereka dapat dengan mudah memahami suatu
proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ini terbagi 6. Yang pertama, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Maksudnya di sini dapat mengatasi keterbatasan pengalaman. Misalnya, tidak semua mahasiswa atau siswa dan siswi itu bisa mempunyai pengalaman yang luas. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini sangat berfungsi untuk menambah pengalaman para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Yang kedua, memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. Yang ketiga, menghasilkan keseragaman pengamatan. Jadi dengan adanya tadi fokus penglihatan mereka tentang pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya, maka dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Intinya mereka akan fokus pada pembelajaran tersebut. Yang keempat, membangkitkan keinginan dan minat baru. Ini semacam bentuk media tersebut bisa berfungsi sebagai motivasi. Yang kelima, membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Yang keenam, memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi, di sini telah diterangkan ada 6 fungsi tentang media pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis media pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran tersebut ada audio, ada cetak, ada visual gerak, ada proyeksi audio visual diam, ada audio visual gerak, ada manusia dan lingkungan, ada objek fisik, dan ada komputer. Jadi jenis-jenis media pembelajaran itu ada berbagai macam. Itu bisa dari segi audio, cetak, visual, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun langkah-langkah penyiapan media pembelajaran akidah akhlak, yaitu yang pertama, pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Media juga harus disesuaikan dengan biaya yang sesuai dengan kondisi keuangan sekolah. Jadi pemilihan media ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan, biar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan efisien. Selain itu, media pembelajaran juga disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Di sini dituntut guru harus pandai-pandai mengelola bagaimana media yang pas, yang sesuai dengan keuangan sekolah. Yang kedua, pemilihan media harus sesuai dengan tepat guna. Dalam artian, dalam penggunaan media harus efektif dan efisien. Nah, di sini guru harus memilih media yang sesuai dan tepat. Misalnya, tentang apa medianya dan tentang apa tujuannya. Jadi harus disesuaikan. Yang ketiga, pemilihan media harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik atau karakteristik siswa agar menarik perhatian. Adanya penonjolan atau penekanan, misalnya dengan warna, direncanakan dengan baik serta memungkinkan siswa lebih aktif dan belajar. Nah, karena kita di sini belajar tentang akidah akhlak MI, yaitu maka
pemilihan media harus menarik, baik itu dari segi warna, penampilan, dan sebagainya. Yang keempat, pemilihan media harus sesuai dengan media yang tersedia di sekolah, atau guru bisa membawa langsung media yang dimiliki dan guru mampu menggunakan media tersebut. Di sini, guru harus menyesuaikan dengan media yang ada di sekolah dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Sebenarnya di sini dituntut guru harus kreatif. Seandainya tidak ada media yang ada di sekolah, guru bisa membuatnya di rumah. Jadi, dengan adanya media tersebut, lebih memudahkan siswa dan siswi dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dalam menggunakan media, memerlukan langkah-langkah seperti perencanaan atau pemilihan media yang sesuai, pelaksanaan, yaitu pemakaian media, tindak lanjut, yaitu setelah melaksanakan media tersebut, apa pengaruhnya terhadap perilaku siswa. Jadi, setelah menggunakan media pembelajaran dalam suatu proses belajar mengajar, harus ada tindak lanjut atau pengaruhnya terhadap perilaku siswa. Itulah langkah-langkah dalam penyiapan suatu media pembelajaran akidah akhlak. Mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.